Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Tiawarman, mahasiswa program Pascasarjana Manajemen Magister Universitas Sangga Buana. Perkenankan, di sini saya akan mencoba mempresentasikan tugas dengan judul Tantangan dan Implementasi Etika Bisnis Kontemporer, Integrasi GCG, ISG, dan Nilai Keberlanjutan di Era Transformasi Digital dengan dosen pengampu Dr. Farida Yuliati SH, SEMM. Sebagai latar belakang, di sini adanya terjadi pergeseran paradigma bisnis. Di antaranya yaitu shareholder theory masa yang lalu, yaitu pendekatan bisnis tradisional yang berakar pada teori Milton Friedman. Fokus utama korporasi hanya diukur dari satu metrik tunggal. Di antaranya yaitu memaksimalkan laba finansial pemegang saham, tanggung jawab sosial dianggap sebagai beban operasional, dan seringkali mengabaikan eksternalitas negatif lingkungan. Kemudian stakeholder teori masa kini. Keputusan bisnis di era Society 5.0 dituntut untuk menjunjung tinggi nilai moral dan penciptaan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan. Di antaranya integrasi kepentingan karyawan, konsumen, dan lingkungan. Kemudian keuntungan finansial berjalan selaras dengan etika, adanya transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama. Tantangan etis abad 21. Greenwashing, di mana klaim manipulatif perusahaan mengenai produk ramah lingkungan sebagai strategi pemasaran semata, sehingga melanggar imperatif kategoris tentang kejujuran kepada konsumen. Teori deontologi. Kemudian eksploitasi gig ekonomi. Status mitra di platform digital melepaskan korporasi dari kewajiban upah minimum dan asuransi, menciptakan ketidaksetaraan sistemik yang dikontrol oleh algoritma manajerial. Dan kemudian surveillance capitalism. Praktek penambangan data privasi secara diam-diam oleh perusahaan teknologi untuk memprediksi dan memanipulasi perilaku. Pelanggaran berat terhadap hak otonomi individu. Evolusi tata kelola korporat. Integrasi pilar keberlanjutan. Menghadapi isu-isu kontemporer, instrumen tata kelola perusahaan mengalami evolusi yang krusial. Di antaranya yaitu GCG. Transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness. Harus lebih dari sekedar kepatuhan di atas kertas. Kemudian triple bottom line, keseimbangan metrik profit, ekonomi, people, sosial, dan planet, lingkungan. ISG, mengukur resiko lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam metrik finansial. Kegagalan ISG beresiko divestasi pasar modal. Dualitas transformasi digital. Teknologi sebagai pedang bermata dua. Secara konstruktif, teknologi memperkuat GCG. Blockchain menciptakan transparansi rantai pasok absolut, dan AI mendeteksi fraud secara real time. Namun, otomatisasi cepat juga membawa bahaya etis. Efisiensi korporasi meningkat, namun biaya sosial dari PHK massal dibebankan kepada negara dan melanggar keseimbangan utilitarianisme. Ancaman bias algoritma atau AI bias, mewarisi prasangka manusia. Sistem rekrutmen berbasis machine learning seringkali dilatih menggunakan data historis yang bias. Hal ini menyebabkan algoritma mengambil keputusan diskriminatif secara ras atau gender secara otomatis. Ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip fairness dalam BCG. Mengandalkan efisiensi tanpa pengawasan moral dapat menghancurkan reputasi dan integritas perusahaan seketika. Adapun beberapa solusi. Solusi pertama, tata kelola data dan AI. Membentuk komite etika independen. Perusahaan tidak bisa menyerahkan urusan etika secara alamiah. Langkah struktural yang wajib diambil meliputi diantaranya, pertama, membentuk unit komite etika AI di bawah Dewan Komisaris. Kedua, menjalankan algoritmik impact assessment secara berkala. Ketiga, memastikan arsitektur data patuh penuh pada UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Dan keempat, menjamin transparansi pengumpulan data. Solusi kedua, integrasi ISG dan kompensasi KPI. Untuk menghindari greenwashing,
target keberlanjutan harus diikat langsung dengan insentif finansial eksekutif. Sebagaimana dapat dilihat di sini ada simulasi kegagalan memenuhi standar kesejahteraan pekerja atau menangani bias algoritma secara otomatis memotong remunerasi manajerial, sehingga keberlanjutan harus terukur. Solusi ketiga, budaya dan inovasi bisnis. Tone at the top. Etika bermula dari pemimpin. Wajib merancang code of conduct yang tegas, sistem whistleblowing aman, dan pelatihan literasi etika digital rutin. Kemudian ada ekonomi sirkuler, beralih dari ekonomi linier, mendesain produk untuk dapat didaur ulang dan diperbaiki demi mendukung elemen planet pada triple bottom line. Dan kemudian inovasi berkelanjutan, menempatkan teknologi masa depan, AI, Big Data, sebagai alat pemberdayaan manusia, bukan sekedar instrumen maksimalisasi margin laba korporat. Kesimpulan akhir, dalam ekosistem bisnis kontemporer, integritas moral dan pencapaian finansial bukan lagi sebuah pilihan yang saling meniadakan, melainkan dua sisi koin yang sama. Sebagaimana yang dapat dilihat, ini adalah eh, sebagian literatur-literatur jurnal yang saya ambil sebagai dasar dari tugas presentasi saya. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan besar harapannya semoga audiensi, penonton maupun teman-teman semua bisa membantu eh, like dan eh, meninggalkan komentar di kolom komen. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.